띵이었까. 변호사 그만할까? Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Big Mouth. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Oh Jung Hwan dan Bae Yoon Jin. Diperankan oleh Lee Jong Suk sebagai Park Chang Ho, Im Yeon Ah sebagai Ko Min Ho, dan Kim Jo Hoon sebagai Choi Do Ha. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara yang berkinerja buruk lalu terjebak kasus dan dirinya harus menggali konspirasi besar di kalangan kelas atas untuk melindungi diri dan keluarganya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Awal film kita diperlihatkan saat Chang Ho membawa Min Ho dan ayah mertua ke restoran mewah. Dan Min Ho pun kaget dengan itu. Min Ho marah karena mereka mempunyai banyak hutang, namun sekarang malah mengajak makan ke tempat yang menurut mereka sangat mahal. Saat itu Chang Ho mendapat telepon dari klien. Lalu Chang Ho keluar dari ruangan dan diberi kopi oleh pegawainya. Saat di jalan dan sudah meminum kopi tersebut, malah Chang Ho merasa seperti ngefly dan tidak bisa mengendalikan mobilnya. Kita kembali ke sebelumnya. Saat itu Chang Ho berada di rumah dan bersiap menuju persidangan. Saat itu Min Ho memperingatkan, jika kalah jangan berani datang ke rumah. 나보다 더 잘하는 변호사 있으면 나와보라 그래. 변호사가 사기당한 게 아이고. 야, 여기 왜 네 집이냐? Saat di persidangan, ternyata hakim yang bertugas bukan hakim yang sudah disuap oleh Chang Ho. 회사 아니잖아. 어떻게 된 거야? 관은 제가 진행하겠습니다. 죄척 대신 사유가 뭡니까? Sehingga saat persidangan berlangsung, Chang Ho pun kalah dan dirinya dikerubuti oleh para klien-kliennya. 하시니까 화를 조금만 낮추시고 말로 하죠. 마우스라며? 에? 능력 소리를. 야, 이 사기꾼 새끼야! 내 돈 불안해! 내 돈 불안해! Saat di luar persidangan, Chang Ho mendapatkan telepon dari Mi Ho dan dirinya memberikan telepon itu kepada ayah mertua karena sangat takut dengan Mi Ho. Saat telepon diangkat, Mi Ho langsung marah-marah karena Chang Ho kalah dalam persidangan tersebut. Mi Ho meminta berpisah dengan Chang Ho. 그래 해. 뭐? 너랑은 헤어질 수 있는데 당이 너를. 난 키워নো. 죽으려고. 너 아빠를... 들어가서 가요. Saat malam tiba, mertuanya membawakan baju-baju Chang Ho dan kemudian memberikannya. Saat itu Chang Ho akan tidur di kantor, namun dirinya mendapat telepon dari wali kota Doha. Dan wali kota meminta bertemu dengan dirinya. Saat itu Chang Ho langsung mendatangi wali kota pada saat itu juga di tempat pemancingan. 맞나? Wali kota memberikan Chang Ho pekerjaan untuk menyelamatkan kenalan wali kota yang berada di penjara. Wali kota memberitahu kepada Chang Ho jika persidangan sudah mereka rencanakan dan juga para hakim sudah mereka suap. Jadi Chang Ho hanya memerankan perannya saja saat persidangan. 솔직히 말씀드리죠. 그 사람 냈는 변호사. 재판 전략을 이미 자기들이 다 짜놨습니다. 재판부에 Saat itu Chang Ho tidak mau dan wali kota bilang, jika kamera dashboard belum ditemukan. Jadi jika Chang Ho dapat menemukannya, nanti dapat mengetahui siapa pembunuh Profesor Seo sebenarnya. Saat itu wali kota bilang jika dirinya ingin
kebenaran terungkap. Hal ini membuat Chang Ho mulai tertarik dengan kasus itu. Kemudian wali kota memberikan banyak uang di kantong kepada Chang Ho. 골리앗과 싸우는 Saat di kantor, Chang Ho bertanya kepada Son Tae tentang forum NR dan dijelaskan oleh Son Tae tentang forum NR. Di penjara Guncheon, Chang Ho mendatangi 3 klien yang diberitahu oleh wali kota. Saat pertemuan itu, Chang Ho memperkenalkan diri dan membagi kartu namanya. Saat Chang Ho diberikan buku untuk dihafalkan supaya persidangan sesuai dengan rencana mereka. Saat itu Chang Ho berpamitan dari situ. Namun Chang Ho mendengarkan pembicaraan tahanan VIP saat menerima telepon. Jika tidak ada kamera dashboard di mobil itu. 있다니까 없는 걸 갖고 어떤 놈 뻥카를 쳐. 알았어. 아무튼 확인해보고 전화할게. 언제든지 연락 주십시오. 가보겠습니다. Saat keluar, ternyata Chang Ho menaruh alat perekam di dalam botolnya. Yang ternyata Chang Ho dapat mendengarkan jika kamera dashboard itu ada pada istri Dr. Han. Saat itu wali kota dan Chang Ho datang menolong Hye Jin, istri Dr. Han, yang sedang diserang. Dan saat itu pelaku berhasil kabur. Saat Hye Jin siuman, dirinya ditanyai tentang kamera dashboard. Namun saat itu Hye Jin tidak mengakuinya. 사모님한테 맡기셨다는데. 잘못하신 것 같은데 전 아무것도. 뭐 잘못했어? 빨리 세주. Tetapi saat sudah di luar, ternyata Hye Jin berubah pikiran dan akan memberikan rekaman tersebut kepada Chang Ho dan memberitahu jika Ji-Honlah teman dari tamu VIP itu. Kemudian mereka pergi dan saat di tempatnya Hye Jin memberikan kamera dashboard itu dan Hye Jin berpesan kepada Chang Ho untuk berhati-hati. 고발해도 정 교수님 무죄예요. 증거인멸 및 모의 증거인멸죄를 범한 때에는 처벌하지 않는 봉지훈 그 사람이 나도 충고 하나 할까요? Saat di tempat kerjanya, Chang Ho menonton rekaman tersebut dan mengetahui jika yang diperebutkan adalah makalah Profesor Seo. Dan di rekaman tersebut ada salah seorang menerima telepon untuk mengurus jenazah Profesor Seo, namun tidak menyebut nama Ji-Hon. Kemudian Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota, namun tidak diangkat oleh Chang Ho. Tetapi Chang Ho malah berjalan menuju rumahnya. Dan saat sampai rumah, istri Chang Ho marah terhadap dirinya. 5년에 벌금 700만 원이야. 자, 이거야. 이거는 치킨이고 이거 받아. Namun saat melihat uang, Miho langsung luluh dan tidak marah lagi. 내가 백이 없지 뭐 실력이 없는 줄 아니? 안 그래요, 사무장님? 가자. Saat pagi tiba, Chang Ho mengendarai mobil dan ternyata dirinya mendatangi Ji-Hon. Saat bertemu, Chang Ho langsung memberikan kartu namanya dan menjelaskan kepada Ji-Hon apa yang dirinya bawa. 살해 현장에 담긴 블랙박스. 거기에 정채봉 씨가 누군가하고 통화한 내용이 있더라고요. Dan meminta Ji-Hon membeli bukti itu dari dirinya supaya Ji-Hon tidak terkena masalah ke depannya. 뭐 검찰이 알아서 밝히겠죠. 그런 일. Hal itu ditolak oleh Ji-Hon karena dirinya merasa tidak bersalah dan kemudian merobek kartu nama Chang Ho. 볼리리아드 아시죠? 조약돌 맞아 죽었죠. 여기서 나가는 순간 협상 끝입니다. Lalu menyuruhnya pergi. Dan Chang Ho pun pergi dari tempat itu. Saat perjalanan pulang, Chang Ho mendapat telepon dari wali kota dan meminta maaf jika dirinya tidak mengangkat teleponnya semalam. Lalu Chang Ho bilang jika dirinya akan memberikan video rekaman dashboard itu sendiri kepada jaksa. Kemudian kembali ke masa sekarang. Saat itu Chang Ho sedang menyetir
dan meminum kopi. Lalu dirinya tidak bisa mengendalikan mobilnya dan terjadilah kecelakaan. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.